Mitra bisnis, jaksa menuntut Menkominfo Johnny G. Plate 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas keterlibatannya dalam korupsi pembangunan BTS 4G. Johnny juga dituntut membayar uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Apa komentar Anda mengenai tuntutan jaksa terhadap menteri yang didakwa korupsi itu? 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Ya, saya pikir tuntutan ini akan diminta ditambah lagi ya oleh publik karena jumlah tuntutan rupiahnya yang sangat kecil. Kalau tuntutan masa tahanannya 15 tahun secara relatif sudah cukup besar. Tapi juga yang kita harus desak kepada Kejaksaan Agung adalah untuk melihat peran dari dugaan Bapak Dito Aryo Tejo. Nah, dia kan diduga, kan dia juga menteri juga kan, sama seperti Pak Johnny G. Plate saat ini sedang menteri, bahwa diduga menerima berapa 26 atau 27 miliar. Kemudian ada yang mengantarkan uang, entah atas nama siapa, itu mengantarkan uang ke kejaksaan, mengantarkan uang dalam pengertian mengembalikan uang yang sudah diterima, gitulah kira-kira. Nah, ini harus didalami karena jangan sampai seolah-olah dengan Pak Johnny G. Plate sudah dihukum 15 tahun, terus yang lain berusaha semacam menghilangkan jejak gitu, menghilangkan barang bukti dan semuanya dibebankan ke satu orang. Oleh karena itu secara paralel mohon Kejaksaan Agung RI dicek lagi langkah-langkah hukum apa ya. Kalau memang Bapak Dito Aryo Tejo itu terbukti tidak bersalah ya dideklar tidak bersalah. Tetapi jangan sampai uang 20 miliar yang diterimanya itu apakah betul atau tidak. Ketika para komisaris Oratel itu memberikan itu sebenarnya motifnya apa? Apa motifnya silaturahmi aja? Motifnya terkagum-kagum dengan Bapak Dito atau ada motif-motif lain berupa keterlibatan atas tindak kejahatan korupsi yang dilakukan Pak Johnny G. Plate. Terima kasih. Ya, sejauh pengadilan yang saya pantau, memang persoalan persidangan dari Pak Johnny G. Plate ini syarat kepentingan, Pak. Karena begitu banyak BTS yang ditargetkan rencana dari Bapak Jokowi, tender yang diterima, putus sambung situasi keuangannya itu, Pak. Artinya dari putus sambungnya itu dari tengah ke bawahnya pun terkendala, begitu juga ke tengah ke atas. Artinya persidangan ini harus diusut tuntas dari pengadilannya itu sendiri, Pak. Kalau memang gak becus Kejaksaan Agungnya segala macamnya itu, audit datanya pun tidak sejelas mungkin diungkap, itu harus kita repasitisi ulang lagi, Pak. Jadi intinya saya kurang sepakat kalau Johnny G. Plate dijadikan tersangka utama tanpa ada banyak yang dibawa oleh karena proyek gagal yang dibuat dari partai PDI itu. Mungkin begitu aja. Ya, makasih ya. Ini saya secara ini membaca matematika saya bodoh sekali ya saya ya. Ini kan setahu saya proyeknya 10 triliun. Kemudian kerugian karena korupsi 8 triliun. Setelah itu jaksa menuntut 100 miliar. Yang 8 triliun itu nggak usah dikembalikan atau bagaimana ya? Wah, enak sekali itu jadi koruptor kalau itu. Terima kasih. Ini sih pendapat saya, itu sih kalau yang suka atau nggak suka sih kalau menurut saya kalau Pak Johnny G. Plate bisa dijadiin justice collaborator itu boleh dicoba supaya bisa ketahuan uang sebanyak itu kemana aja ya. Kalau cuman Pak Johnny G. Plate yang makan duit sebanyak itu sih kayaknya nggak mungkin. Pasti ini banyak orang yang terlibat gitu. Jadi kalau mau ditelusuri jangan hanya satu atau beberapa orang, tapi sampai tuntas itu semuanya mesti dibuka gitu. Kayak sidang Sambo itu kan bagus tuh ya, live ya. Jadi semua bisa tahu siapa yang salah dan benar. Tapi yang paling bagus lagi sih pencegahan. Karena dimanapun di dunia selain penindakan korupsi juga ada pencegahan. Seperti yang waktu itu undang-undang Pak Jokowi usulkan itu kalau bisa disahkan secepatnya dah. Bagaimana caranya supaya nanti jadi ada legasi yang bagus buat Pak Jokowi dan pemerintah sekarang dalam penindakan korupsi, Bu. Terutama pencegahannya ya.
Karena kalau udah terjadi korupsi itu juga sekalipun disita semua asetnya juga saya rasa nggak bakal bisa ngembalin kerugian negara total gitu. Yang paling penting ada pencegahan, pengawasan dan penindakan supaya makin lama kasus-kasus korupsi di sini tuh bisa makin sedikit gitu. Itu aja, makasih. Gimana korupsi Indonesia bisa hilang? Ya enggak. Itu kan merunjak kasih izin Minabobo. Korupsi triliunan. Ya enggak. Cuma tanda segitu. Kan seperti kan istilahnya ya kasih kesempatan. Rasanya orang penegak hukum Indonesia itu mestinya ada udang di balik puyung hai, saya rasa. Bagi-bagi rezeki, bagi-bagi kangtau. Dan terima kasih. Ini ya, kalau ngebahas masalah hukuman koruptor tuh bagi para koruptor kayaknya mencederai keadilan deh. Soalnya itu korupsinya berapa, hukumannya berapa, dendanya berapa, yang mau ganti siapa itu kerugian negara. Kayaknya ini kan baru satu yang terbongkar, masih banyak yang lainnya. Jadi kalau nggak ada hukuman mati kayaknya bakal jadi contoh deh. Kayaknya seakan-akan tuh yang lain juga pengen tuh gitu tuh, korupsi gede triliunan cuman kayak gini, nanti kan di penjaranya tahu sendiri bagaimana, tinggal nanam pohon-pohonan, nanam sayuran, dapat remisi. Pokoknya negara aneh dah. Saya mau jelaskan bahwa hukum di Indonesia memang banyak kali yang ketinggalan zaman ya, dari zaman Belanda, Jepang, Portugis dulu yang sampai hukum adat hingga sekarang pun hukum kita bergantung kepada hukum yang nggak jelas gitu. Sebenarnya garis bawahi ya, hukum Indonesia itu hukum nggak jelas karena menganut kita hukum Belanda yang dimana memang hak kita, bangsa kita itu bangsa Cina, nggak sesuai. Jadi saya mau retur, seumpama kita kalau mau pakai hukum Belanda ya nganutnya hukum liberal, hukum Amerika. Jadi gayanya itu Bu, di mana hakim itu ada dua. Ada hakim yang mulia satu, ada hakim yang benar-benar menguasai eksekusi. Dihukum mati, hukum mati. Hukum hidup, diampuni, diampuni. Ada rakyat di situ Bu, posisinya yang bisa mengampuni. Kalaupun dieksekusi mati, memang rakyat yang berkuasa hakimnya. Jelas bahwa hukum mati untuk koruptor itu ya memang rakyat yang paling miskin dipilih di Indonesia ini, dialah hakim yang mulia yang menetapkan bahwa nyawa itu memang gak ada harganya untuk rakyat. Jadi keputusan saya ya, banyak revisi hukum di Indonesia ini yang compang-camping, yang kita mengatasnamakan bahwa kita adalah liberal tapi tidak liberal, dan kita adalah bangsa Cina tapi tidak Cina. Itu yang seharusnya diluruskan anggota dewan yang terhormat di DPR dan MPR itu. Satu sisi rakyat kita butuh hukum itu sebagai landasan bernegara dan berbangsa. Ya, sepertinya Indonesia harus meniru seperti Korut ya. Pimpinan Kim Jong-un harus tegas dan agak lebih galak dan lebih ekstrim hukumnya. Kalau sepertinya Indonesia tuh terlalu lama, lemot hukumnya. Capek deh. Makasih. Menurut saya ya, tadi ada yang bilang budgeting segala macam itu nggak bisa itu. Istilahnya kan korupsinya itu nggak ketahuan dari sana. Udah itu menurut saya nih, saya bingung nih, korupsi udah banyak ya, udah terjadi, udah agak lama gitu loh, baru ketahuan. Saya bingung, ini fungsi kontrolnya itu nggak ada, auditnya nggak ada atau gimana gitu loh. Karena udah terjadi, uangnya udah mungkin udah dikorupsi, udah ditransfer ke luar negeri gitu, udah telat gitu loh, baru ketahuan. Kenapa ini berulang-ulang terus? Karena kita kalau ngomong hukum kayak gini udah nggak bisa ya kita harus pencegahannya harus dibagusin gitu loh. Kalau nggak ya berulang-ulang terus begini, gimana ini? Bukannya saya nggak pro pemerintah atau gimana, pemerintah ya harus bikin ini dong, terobosan dong gitu loh. Oke, makasih. Iya, dari tadi benar memang ada yang kritik tentang digital dipakailah atau sistem hukumnya harusnya undang-undang perampasan aset lah
berlakukan segera. Saya jelaskan sekali lagi, di suatu negara apapun itu, untuk menciptakan suatu penegakan hukum yang baik itu diperlukan 2 syarat kurang lebih ya. Yang pertama itu menciptakan suatu sistem peraturan undang-undangan yang bagus, yang mutunya bagus, baik, sehingga bisa menjerat pelaku kejahatan. Yang kedua, si aparat penegak hukumnya, si pelaksananya juga harus berintegritas moral dan akhlak yang baik. Sebab kalau tidak seperti itu, kedua-duanya bagus, atau hanya salah satu yang bagus, misalnya hanya sistem perundang-undangan hukum saja yang bagus, tapi integritas moral dan akhlak aparat penegak hukumnya banyak yang oknum, atau banyak yang bisa diajak nego sama penjahat, sama juga bohong. Saya tidak bohong. Nanti misalnya sudah disahkan undang-undang perampasan aset, belum tentu nanti penegakan hukumnya jujur dan adil. Nanti larinya ke situ, selama aparat penegak hukumnya masih integritas moral dan akhlaknya tidak bagus. Dan yang berikutnya, kalau ada yang misalnya ketua KPK Firly Bahuri kemarin ternyata bisa nego sama penjahat, lalu masyarakat kritik, bukan hanya KPK-nya dikritik, tapi yang atasannya, presidennya dikritik. Ya wajar, ini kan negara demokrasi. Kita tahu setelah ada undang-undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, KPK yang tadi suatu lembaga termasuk penegak hukum kasus korupsi ya, itu independen, adalah lembaga independen, ternyata sudah join sekarang sama eksekutif. Jadi atasannya siapa? Presiden. Jadi wajar kalau presiden juga kena kritik. Lagi-lagi ini negara demokrasi. Jadi di negara demokrasi presiden bisa kena kritik, itu wajar. Tapi bukan dihina loh ya. Kalau dihina tuh pencemaran nama baik. Kemungkinan seperti itu. Berkali-kali kita sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia yang baik, menganggap bahwa para penegak hukum ini tidak serius. Jadi kalau saja penegak hukum ini baru tuntutan, 10 tahun ini baru tuntutan kan, belum keputusan ini, keputusan bisa lebih kurang lagi. Kan berkali-kali yang terakhir minggu lalu itu kan juga antara tuntutan sama keputusan itu kan juga jauh berbeda, kurangnya banyak sekali. Oleh karena itu, Indonesia ini pemerintah sudah tahu bahwa titik lemah ada di pemberantasan korupsi. Dan ini kurang diseriusin. Saya ambil ilustrasi, apabila pemberantasan korupsi dan pencegahan maupun hukumannya itu yang undang-undang pemiskinan dan hukuman yang paling berat itu di cepat DPR disahkan, baru mungkin bisa mengurangi korupsinya. Nah, tadi saya mau ilustrasikan, kalau saja penegak hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum semangatnya itu dan konsisten integritasnya seperti 2 kementerian. Satu adalah Kementerian Investasi dalam menyambut mencari investasi, semangatnya seperti itu, ataupun semangat dari Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pajak, semangatnya seperti itu. Maka korupsi Indonesia itu bisa ditekan sedemikian rupa sampai seminim-minimnya. Nggak ada yang berani dimiskinkan aja, dipublish ke umum, dimiskin saja. Apakah keluarganya ada yang berani? Nggak mungkin berani. Terima kasih. Kalau menurut saya sekarang ini udah susah ya, mau siapapun ya pemerintahnya ini yang menjabat ya, karena nggak serius menghabisin koruptor ini. Ini sekarang aja kayak keadaan begini ya, suruh anggota DPR disuruh teken aja untuk memiskinkan harta koruptor, pada nggak mau. Terus saya minta juga kayak di calon-calon presiden yang sekarang ya, berani nggak tanda tangan perjanjian politik memberantas korupsi? Itu aja berani nggak? Jangan apa dong, saya mau jadi presiden, saya mau jadi RI 1. Kita harus buktikan, jangan misalnya duduk di bangku presiden, enak-enak begitu, akhirnya korupsi tetap menjalar. Keadaan sekarangnya begini, udah berapa menteri yang kena? Udah punya miliar lagi, udah triliunan. Zaman presiden dulu sampai parah begini. Saya nggak ngerti harusnya bagaimana gitu ya. Caranya bagaimana biar ya taruhlah kalau sampai habisnya mungkin ya diperkecil lah, kalau bisa yang kemarin menjabat presiden kemarin sekian koruptornya, kalau bisa dikurangin di bawahnya gitu. Kalau
sampai habis sih nonsen ya, nggak mungkin ya, kecil gitu, itu aja kasih. Manusia hidup kan perlu dagang. Indonesia ada dagang bakmi, bakso, ini dagang hukum. Jadi susah. Jadi mereka kan ya dipengaruhi mungkin hidup mewah atau apa yang masa korupsi triliunan cuma segitu. Ya gitulah, di Indonesia kan pasti banyak kong kali kong lah, pengusaha, pengacara semua itu mainan. Susah dihitung, saya hukum Indonesia susah dihapus, apalagi hukum kita membre. Benar, pasti mereka itu kesempatan. Ya mungkin suatu saat bangsa kita kan percaya yakin sama Tuhan kan, ini Tuhan bisa rubah pikiran mereka. Ya gitulah. Kalau mereka nggak korupsi juga pedagang sepi mati, mobil mewah, jam tangan mewah segala. Ya gitulah, putar-putar di situ. Cuma yang rugi kan harus dinikmati rakyat seperti fasilitas internet apa. Jadi gitulah. Saya lihat. Karena saya sih susah ya hukum Indonesia. Saya tuh pengen tahu pejabat yang mana dan pejabat apa yang bagus. Kayaknya nggak tahu, nggak ada satu yang pejabat apa bagus tuh nggak ada kelihatannya. Mereka tuh lagi pusingin cuci uang gitu, kerjaannya pusing cuci uang. Dan juga kalau yang bagus yang bersih kan berhentiin, dikeluarin, dipensionin lah gitu. Jadi mana ada yang bersih, gitu aja lah. Ini ya, kita itu seseorang yang bagus itu memang kita puji, ya. Tapi jangan sampai mengkultus individukan seseorang, ya. Sistem dibikin untuk mengawasi manusia, ya. Manusia yang suci sekalipun, kalau dia lingkungannya kotor bisa tercemar, dan itu harus diawasi terus-menerus, ya. Mengkritik tidak identik dengan menghina, ya. Harus paham itu. Ini kita kan nggak sadar, ya. Sekarang ini akhir-akhir ini diributkan. Ini konstitusi sedang dikorupsi. Jadi korupsi nggak cuma uang, ya. Konstitusi juga bisa dikorupsi demi keluarganya, demi anaknya. Itu yang harus diawasi. Saya juga dukung Jokowi, ya. Tapi harus dikritik. Kalau dia nggak benar ya harus dikritik. Itu intinya. Semuanya di atas itu ada langit, di bawah langit itu ada rakyat, baru ada pemimpin, ya. Begitu urutannya. Terima kasih. Iya, rakyat Indonesia makanya suka nggak mau bayar pajak begitu. Uang kita kerja setengah mati, bayar pajak, terus uangnya digunakan untuk korupsi. Dan DPR juga nggak mau buat undang-undang untuk memiskinkan para koruptor. Yang dikorupsi berapa triliun, yang dikembaliin cuma berapa miliar. Yang sisanya buat tidur. Kasihan juga pemerintah. Rakyat pemerintah. Yang enak pemerintah. yang korupsi itu. Nah, rakyat makanya males untuk bayar pajak. Perusahaan juga sama, males untuk bayar pajak kalau nggak digunakan untuk kesejahteraan perusahaan dan juga negara, rakyat gitu loh, bukannya pejabat. Nah, itu dia makanya kenapa rakyat Indonesia tuh begitu. Padahal mereka tuh dipajakin di sana sini kerja. Saya tuh berharap untuk periode yang akan datang sih DPR-nya, pejabat-pejabatnya itu semua bersih juga, supaya kita nggak malu di luar negeri. Kita kalau ke luar negeri dibilang, Indonesia tempatnya koruptor. Coba kalau kita mau ke luar negeri kita suka digituin, malu nggak? Ya kalau pejabatnya sih yang korupsi nggak malu, kitanya rakyatnya yang malu. Itu aja sih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut kita sebagai data kecil ya itu Mbak ya. Kalau udah jadi penikmat uang rakyat harusnya sebanyak-banyaknya kembali lagi. Kita sebagai rakyat menunggu nanti presiden kita yang terpilih nanti yang baik, harus punya program berantas itu korupsi. Kalau tidak dimiskinkan, itu harus keputusannya presiden kita yang nanti yang terpilih nanti. Jadi kedepannya ini, jadi yang macam-macam korupsi menikmati uang rakyat dengan berspekulasi, saya keluarkan sekian, nanti saya menjabat saya harus dapat sekian. Apalagi udah mau dekat-dekat habis ini, saya harus
berpacu juga mengumpulkan uang, balik modal saya tidak, kalau tidak balik ya saya pasang badan, itu kalkulasinya. Jadi kedepannya untuk presiden ke depan harus benar-benar perhatikan ini korupsi, jangan sampai berlanjut-lanjut terus dari presiden ini, presiden itu, presiden ini, menikmati terus kayak gini uang rakyat susah saja masih tetap mereka harus bayar pajak, dan mereka tidak ada berkurang gajinya sama sekali. Giliran mau naik gaji bilang inflasi, giliran rakyat tidak ada mereka kena inflasi kita ini. Mereka naik-naik, kita inflasi kita lebih banyak. Kalau mereka dibilang inflasi, naikin gaji mereka itu. Ya kan, dengan cara macam sekarang kita hidup nih sih, pengelola negara kita ini banyak macam cara majakin kita ini. Kalau dulu kita masih nyaman-nyaman pajaknya, sekarang udah bermacam-macam cara pajak kita ini diambil mereka. Tapi kita tidak pernah tahu untuk apa dan mau apa. Tapi kedepannya ujung-ujungnya kok sampai detik ini kita tidak ada ini kemajuan, dikit-dikit utang. Harusnya ke depan nanti presiden yang baru ini juga, saya nanti kalau menjabat saya tidak akan berhutang lagi, saya akan selesaikan utang-utang negara dan supaya anak cucu kita ini tidak menanggung beban hidupnya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya mau kasih komentar ya, itu kok prosesnya kok cepat banget ya. Kita ini rakyat tuh juga memperhatikan nih ya. Entah kebetulan, tapi saya yakin sih enggak ya, untuk yang para tersangka korupsi nih ya, yang kebetulan beragama non muslim itu kok kayaknya cepet banget ya. Kalau kita perhatiin, jadi tembang pilihnya tuh sangat-sangat kentara sekali. Itu yang udah jelas-jelas Anies Baswedan di Formula E itu gimana ya, sama Ridwan Kamil yang Al-Jabar itu gimana tuh, itu juga pada korupsi, nggak dicek gitu. Jadi tembang pilih dan tidak adil, nggak tahu ingin mendiskreditkan salah satu umat tertentu kali ya. Percuma diadakan, cuma beres buang-buangin duit negara aja. Makasih. Ini aduh, si Joni ini enak banget ya, pejabat-pejabat di Indonesia ini. Korupsi 8 triliun, rugikan negara 8 triliun, cuma bayar denda 17 miliar, divonis 15 tahun penjara. Aduh, itu kira-kira masih untung berapa tuh ya? Jadi pejabat enak banget ya. 8 triliun cuma bayar 17 miliar dendanya. Masya ampun. Itu yang benar aja dah, paling nikmat jadi pejabat di Indonesia memang. Ya, ini kalau lihat dari jumlah yang dikorupsi dengan yang harus diganti ini benar-benar beda jauh ya. Lalu itu sisanya siapa yang mau nombokin? Jadi sebenarnya kalau model-model koruptor seperti Johnny G. Plate ini kan orang partai ya. Sebenarnya kalau menurut saya akan ada lebih banyak lagi Johnny G. Plate di pemerintahan kalau memang diberi kesempatan. Cuman yang kena KPK kebetulan Johnny G. Plate karena partainya membelot dari koalisi. Ya sebenarnya kalau KPK-nya seperti dulu mah bisa lebih banyak lagi yang kena ya. Cuman karena KPK sekarang udah sejak RUU itu KPK-nya ya jadi seperti ASN, makanya jadi tebang pilih yang kena hanya yang partai-partai tertentu aja. Nah untuk Johnny G. Plate ini contoh buat koruptor-koruptor hidup nyaman di negeri ini ya, karena boro-boro dirampas asetnya atau dimiskinkan. Untuk mengganti senilai yang dia korupsi aja itu masih jauh. Boro-boro makanya dirampas asetnya, dimiskinkan, itu udah nggak mungkin deh. Jadi karena calon penguasa yang ada sekarang di negeri ini memang hubungannya seperti hubungan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan para penguasa dengan koruptor ini. Makanya mereka saling bekerja sama. Saya juga ragu itu apakah undang-undang perampasan aset akan bisa disahkan oleh DPR yang sekarang atau DPR yang mendatang, karena ya orangnya dia juga kelompok mereka. Dari saya itu aja, terima kasih. Yang melakukan itu, aduh, ya kan, banyak kan Bu, TV dia ngomong-ngomong sebagai pengamat, saya itu, aduh, gelinya itu. Kalau di luar negeri, korupsi yang ditangkap, nunduk, nggak berani lihat orang. Kalau di sini lambai tangan, kasih jempol, coba itu. Molarnya di mana? Itu, aduh. Nah, itu contoh yang paling buruk untuk generasi yang akan datang nih Bu.
Yang ditangkap kasih jempol. Wah, habis itu keluar dari penjara dipanggil TV, ngomong di TV. Coba udah koruptor moralnya udah rusak, tapi dibicarakan di TV, semua orang lihat. Generasi akan datang, pemuda kita kayak, aduh, dengar itu yang koruptor namanya pemaling itu, perampok, ngomong di TV, kasih seluruh rakyat Indonesia dengar. Aduh, benar-benar ini saya rasa di negara dunia nggak ada, cuma di Indonesia. Maklum kita dari bangsa Indonesia kadang-kadang. Di Indonesia ini memang aneh ya. Yang tadi Pak Joni bilang itu karena apa coba? Karena pemerintahan kita nggak tegas. Coba kalau kayak Chinese, kayak Tiongkok tuh, korupsi hukuman mati, nggak bakal ngasih jempol. Terusnya itu sih hukuman mati. Sama nih pemerintahan kita nih aneh. Dulu kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya kan membantu rakyat mengawasi pemerintahan, tapi kebalikan, DPR seakan-akan menyerang masyarakatnya sendiri. Terus KPK juga sejak yang wawasan kebangsaan itu sepertinya ya diajak selingkuh juga dengan pemerintahan. Jadi entah rakyat siapa yang membela ini. Terima kasih. Ini kan kasus BTS itu ya? Oke, itu kan 8 triliun kalau nggak salah. Lah ya kan nggak mungkin Pak Joni G Plate aja kan? Yang lain kemana? Atau baru dia aja yang selalu dijadikan, diekspos gitu ya? Bahkan dia juga yang udah dituntut sekarang. Lalu kemana ini komisaris-komisaris yang suami dari DPR itu? Kemana gitu loh. Jadi jangan tebang pilih juga kejaksaan. Kalau mau mengusut ya semua yang terlihat. 8T nggak mungkin satu orang, Mbak Mary. Ini juga udah dirugikan sebetulnya Pak Joni dan Nasdem ini. Karena dia memang koalisi menyimpang, jadi dialah yang selalu ditekan. Padahal itu ngalirnya kemana-mana. Jadi kita juga harus fair kalau menilai. 8 triliun, masa ya cuma satu orang. Itu dia juga udah tuntutan 15 tahun, lalu denda, lalu pengganti. Itu udah berat buat dia. Karena memang bukan hanya dia, yang mungkin dia hanya sebagian kecil. Ya yang lain kemana gitu loh. Makasih. Ya, menanggap komentar saya hanya ini ironis dan miris sekali sekarang pejabat-pejabat kita itu terbukti korupsi ya. Jadi kita masyarakat, terutama saya ya, kayaknya sudah sulit sekali tuh untuk mempercayai pejabat-pejabat kita ya. Jadi terutama Bapak Joni ini dulu yang saya lihat sebenarnya dia figur yang baik, selalu mengatakan jangan korupsi bla bla bla, tapi ternyata ya seperti itu. Jadi ya begitulah. Jadi udah habis kepercayaan saya deh kepada para pejabat di Indonesia ini. Tuntutannya ringan ya, 15 tahun penjara, udah itu ganti ruginya juga sedikit, sedangkan yang hilang itu katanya 10 triliun. Semuanya tuh yang hilang tuh 10 triliun. Tapi cuma berapa miliar ya ringan sekali. Makanya tuh belum tentu, ini kan baru tuntutan bukan vonis. Vonisnya mungkin nanti ringan, nanti di Mahkamah Agung juga disunat lagi lebih ringan lagi. Kan Mahkamah Agung udah biasa sunat-sunat hukuman orang. Jadi ya itu korupsi makin merajalela, seperti kata Muhammad Hatta, korupsi itu sudah jadi bagian kebudayaan Indonesia, susah dihapus. Terima kasih. Jadi gini, antara pejabat negara dengan penjahat negara itu hanya beda 2 huruf. Jadi maka banyak yang kepleset. Kalau nggak jadi pejabat negara, jadi penjahat negara. Nah oleh karena itu kami ya mohon yang korupsi pejabat negara itu karena dia penjahat negara, ya hukumannya harus tinggi, tuntutannya harus tinggi. Biasanya kalau tuntutannya 15 tahun nanti paling kenanya 12 tahun. Terus naik banding dipotong disunat-sunat lagi. Ya akhirnya paling kenanya 8 tahun. Nah itu tidak adil. Padahal kemarin nyolong ayam aja 5 tahun, nyolong buruk 5 tahun. Nah inilah Indonesia, penegak hukumnya kacau balau dan diperdagangkan. Kami prihatin. Nah ke depan kalau kita punya pemimpin yang baru itu harus punya jurus pendewa mabuk untuk
melaksanakan hukum, jadi sulit untuk ditebak ini gitu loh, dibres-bres gitu, sehingga semua koruptor itu nanti habis. Kalau perlu koruptor ditambahi hukuman potong jari, kayak di Jepang itu loh, yaitu yang penjahat-penjahat KPK dipotong jarinya 1. Demikian, terima kasih. Kayaknya kasus korupsi kan udah banyak banget ya. Menurut saya sih ini tugas presiden yang baru lah ya. Jadi jangan dibilang itu kan bukan kekuasaan eksekutif, itu dari hakim, makanya yudikatif. Jadi gimana dong dari presiden yang baru ini ntar bisa mengemukakan solusinya untuk masalah itu, apalagi ada yang profesor kan. Nah jadi kalau menurut saya sih korupsi itu jangan dibilang kayak seakan-akan nggak ada yang dirugikan gitu loh. Karena kan kalau misalnya perorangan kan, oh ini korbannya gitu loh. Sebenarnya itu ada korbannya, banyak, seluruh rakyat. Sebenarnya kesalahannya itu, dosanya itu lebih besar karena banyak yang kena. Tapi orang mungkin nggak menyadari gitu loh. Sebenarnya hukumannya harus lebih berat. Itu aja sih. Oke, makasih. Iya, penegakan hukum di Indonesia tidak adil. Itu kan korupsinya 8 triliun rupiah kan. Nah, semestinya yang seberat-beratnya dan perampasan harta kekayaannya supaya ada efek jerah. Bila perlu juga hukum mati terapkan. Itu. Jadi ini tuntutan jaksa 15 tahun, nanti di hakim harus dikawal ini, jangan sampai di bawah, mestinya harus 30 tahun seperti ketua MK yang dulu 30 tahun ya. Nah, terus aliran ke partai-partai itu harus diungkapkan lah, jangan dibiarkan. Jadi mungkin bukan hanya dia sendiri, masih banyak yang akan tersangkut paut dengan korupsi di BTS ini. Baik, ya mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Saya Anta Wijaya.